Dayak juga populer dengan sebutan Ibu Ida Dayak. Pemaraktik pengobatan alternatif tersebut tampil dengan busana khas Dayak. Tak hanya pakaian, berbagai ornamen khas Dayak juga dikenakannya. Segera saja, fenomena ini viral dan menguasai jagat maya. Musababnya, banyak yang sembuh oleh pengobatan alternatif Ida Dayak tersebut. Penasaran, kan, dengan sosok yang satu ini? Sebelum itu, sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya, mohon agar mendukung channel ini dengan klik subscribe and like and share. Bantu penyembuhan. Dalam praktik pengobatan alternatifnya, Ida Dayak menari kemudian mengurut, memijat, dengan minyak yang dibawanya tersebut. Dalam praktiknya, Ida Dayak tak menarik biaya sepeser pun, alias gratis. Inilah yang lantas menarik minat masyarakat luas. Meskipun begitu, praktik pengobatan Ibu Ida Dayak tersebut mendapatkan banyak reaksi dari para netizen, mulai dari reaksi positif, hingga negatif. Praktik Ida Dayak ini kemudian memantik perhatian sejumlah kalangan. Misalnya, Dr. Maki Zamzami mengatakan, terdapat standar tertentu dalam proses penyembuhan penyakit. Hal ini berlaku bukan saja di dunia kesehatan modern, tetapi juga tradisional. Ini menjadi ukuran bahwa pengobatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pengobatan alternatif yang ditawarkan Ida Dayak, sangat menarik minat masyarakat yang ingin berobat. Maki mengingatkan kembali, agar masyarakat memahami tujuan dari pengobatan. Apakah pengobatan ini menjadi satu rujukan pengobatan yang bersifat primer atau preventif? Ini perlu dipahami oleh masyarakat, murni untuk penyembuh atau hanya membangun satu pencegahan paparnya. Karena itu, dia meminta agar masyarakat jeli dan kritis ketika mendapati hebohnya suatu upaya penyembuhan penyakit yang dilakukan praktisi pengobatan tradisional. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Dr. Maki mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas dari suatu pelayanan kesehatan tradisional. Tidak hanya dari kedokteran, kali ini pengasuh LPD Al-Bahjah Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif alias Buya Yahya, juga ikut menanggapi soal viralnya pengobatan Ida Dayak tersebut. Buya Yahya buka suara setelah mendapat pertanyaan dari salah satu jemaahnya yang ditayangkan di YouTube Al-Bahjah TV belum menyampaikan. Kami ucapkan kepada siapapun yang hidupnya bermanfaat untuk umat manusia. Harapan kami semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang bermanfaat untuk kemanusiaan, dan semoga memberikan petunjuk, lebih tinggi lagi pangkatnya nanti. Tuturnya mengawali tanggapannya mengenai pengobatan Ida Dayak dikutip Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Buya Yahya mengatakan, setiap manusia yang melakukan kebaikan akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ia adalah non-Muslim. Khusus non-Muslim ia hanya mendapat balasan tersebut di dunia saja, karena syarat mendapat balasan di akhirat harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya non-Muslim kalau dia bisa berbakti kepada orang tuanya maka Allah akan berikan kebaikan di dunia. Orang non-Muslim yang berbuat baik kepada tetangganya Allah akan berikan kebaikan di dunia, ujarnya. Soal pengobatan yang sedang viral, Buya Yahya mengatakan bahwa itu termasuk bagian yang memberikan kemanfaatan. Buya Yahya kemudian membahas rambu-rambu pengobatan dalam Islam yang harus dipahami setiap Muslim. Ini terlepas dari fenomena yang viral belakangan ini. Apakah boleh kita berobat kepada orang non-Muslim? Jawabannya adalah jika itu pengobatan yang sifatnya mengandalkan keahliannya maka hal itu bukan sekadar boleh. Memang kita diajarkan, dan diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang punya keahlian, sehingga kita boleh pergi ke dokter yang non-Muslim sekalipun, kata Buya Yahya. Sebagai contoh, ada orang Muslim yang sedang sakit gigi kemudian hendak berobat. Orang tersebut tidak masalah jika berobat kepada dokter gigi yang non-Muslim. Jadi,
Sebatas keahlian boleh, tapi kalau sudah dihubungkan dengan suatu keyakinan maka ini kisahnya berbeda. Imbuhnya, misalnya, ada orang dengan cara pengobatan lalu orang tersebut dengan keyakinannya minta kepada yang diyakini untuk menyembuhkannya, maka Anda tidak boleh datang, karena bisa saja istidraj. Tambahnya, pengobatan yang menghubungkan keyakinan orang lain juga bisa jadi bahaya. Apabila sembuh karena pengobatan tersebut, sewaktu-waktu ia akan berubah keimanannya. Kesimpulannya, apabila seorang muslim berobat kepada orang non-muslim yang memiliki keahlian tertentu dan tidak menghubungkan dengan keimanannya, maka boleh Dayak mengobati pasien murni untuk membantu orang lain sesamanya. Di dalam membantu sesamanya, tidak pernah baginya menggunakan bantuan makhluk lain atau ilmu apapun. Sebagaimana disampaikan langsung oleh Ibu Ida Dayak, ia mengobati orang lain, murni karena rasa kemanusiaan. Ibu Ida Dayak pun tidak memaksa orang lain untuk membeli minyak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keinginan pelanggannya, mau membeli atau tidak. Bahkan, di setiap mengobati pasien, sebagai seorang muslimah yang taat beribadah, Ibu Ida Dayak tak lupa membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Yang membuat saya yakin-yakinnya karena setiap, bukan saja karena saya bersorbanan, bukan ya. Tapi setiap dia membuka botolnya selalu dia bilang Bismillahi tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian tuang ke tangannya, ditaruhlah ke lutut kami sambil punggung juga seperti itu. Jadi maksud saya, ini sebetulnya adalah faktor pertama adalah faktor keyakinan, dan yang kedua kalau Tuhan menganugerahkan karoma, menganugerahkan satu kelebihan, menganugerahkan sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan meskipun sebesar biji zarah. Tuhan tidak pernah memilih orang kan, mau laki, mau perempuan, mau Islam, mau Katolik, mau Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mau Jawa, mau Papua, mau tidak ada urusan. Karena Tuhan yang punya kehendak. Begitulah pengakuan Ali Muhtar tentang Ibu Ida Dayak yang perbuatannya sangat humanistik dan berbudi luhur. Seperti dalam obrolan mereka, Ibu Ida Dayak mengakuinya jika setiap yang hendak berbuat baik selalu ada tantangan datang silih berganti. Tetapi Ibu Ida Dayak tidak gentar menghadapinya. Ali Muhtar juga mengatakan bahwa Ibu Ida Dayak tidak pernah membenturkan ilmu pengobatan tradisional dengan ilmu kedokteran yang sangat eksak dan saintifik. Justru itulah, setiap memberikan pengobatan, Ibu Ida Dayak menyarankan pasien agar berkonsultasi kepada dokter untuk menjaga kesehatan.